Spiritual Journey. Balik lagi bersama gue Alia. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Kali ini kita kedatangan tamu nih. Perkenalkan diri. Kayak mau sekolah gue. Namanya Putri, panggilannya Uti. Iya benar. Dulu masih nggak sih channel YouTube-nya? Mas, lah vakum 2 bulan. Insya Allah Kamis upload. Kamis upload, oke. Apa nama channel lu? Putri Alfian. Putri Alfian, Jangan lupa ya. subscribe. Yes. Tonton tuh video-videonya ya. Iyalah, kan gue cantik ya kak. Yoi. Receh banget sih lu kan podcast sama gue. Oke, teman-teman. Putri ini dia termasuk yang berbeda sih dari yang lain. Bebek sama kuda. Kalau yang denger kisi-kisi nih ya Put, lo memang bisa ini dari bawaan lahir ya? Kalau dari cerita orang tua gitu, cuma kan gue nggak inget ya kak, itu cuma cerita yang disampaikan sama nyokap bokap aja. Gitu. Maksudnya bawaan lahir, pas lo brojol atau gimana, nyokap bokap bisa memutuskan atau bisa lu nih termasuk anak indigo atau lu tuh emang termasuk anak yang punya gift, itu bisa mendeklar kayak gitu dari mana? Pada dasarnya bokap tuh emang bisa ya. Oke. Pada dasarnya cuman gue nggak tahu perjalanannya lah, nggak pernah. Gak pernah nanya juga? Paling kita sharing-sharing, cuma gue nggak pernah nanya lebih dalam aja gitu. Nah kalau versi cerita orang tua gue, jadi mamah itu pas hamil sensitif. Oke. Sensitif banget, ngelihat yang nggak bisa dilihat. Udah gitu ada sewaktu-waktu ceritanya mama itu tiba-tiba mama ditunjukin mukanya gue. Oke. Padahal masih mengandung nih, masih dalam kandungan. Masih dalam perut nih ya, yeah. belum brojol. Belum tahu rencananya kapan tuh brojol. Okay. Jadi nyokap dikasih lihat bentuk muka, dikasih lihat tanda lahirnya ada di mana aja. Tapi benar ada? Ada, di kepala tapi lalat ya. Oke. Kan mungkin waktu lahir botak kan, jadi kelihatan lalat. Nah, udah terus singkat ceritanya, mama lahir, gue lahiran lah nih, mama ngelahirin gue. Nah, pada saat gue lahir kan almarhum kakek dari mama tuh udah nggak ada lah. Pokoknya mama belum punya anak tuh nggak lama sesudah mama menikah, almarhum kakek tuh meninggal. Okay. Jadi anak-anaknya mama intinya nggak ada yang ketemu secara langsung, lihat fisiknya kayak gimana, kita nggak ada yang tahu. Cucu-cucunya ya? Iya. Nah pas hari ketiga lahiran itu kan secara otomatis gue tidur di samping mama dong. Nah begitu mama melek ngelihat dengan mata kepala ya, bukan kayak mata batin gitu, enggak, begitu mama melek itu mama ngelihat abah itu kakek dari mama. Mama ngelihat abah sama ada satu sosok perempuan menggunakan semua serba hijau. Oke. Semua serba hijau, yang mama lihat adalah perempuan itu, si sosok ini, beliau 3 kali mengibaskan selendang hijaunya ke badan gue. Oke. Jadi kayak dikibasin, cuma nggak ngomong apapun, termasuk abah pun nggak ngomong apapun, abah cuma senyum. Dengan berjalannya waktu, gue inget satu hal yang paling gue inget sih, maksudnya yang masih keinget dalam otak gue sampai sekarang itu, jadi di rumah gue di dapur ada kamar mandi yang nggak dipakai lah kasar katanya, jadi ya cuma buat cuci-cuci pelan segala macam. Gue itu nggak bisa minum air nggak dingin sebenarnya. Jadi sewaktu-waktu ada air dalam gelas, gue harus buang dulu baru nuang air baru. Gue buanglah ke kamar mandi. Pas gitu gue lempar ke kamar mandi, gue ngelihat wujudnya mungkin bisa dibilang kayak pocong ya. Oke. Nah itu pertama. Terus gue tuh selalu pertamanya itu nggak ngelihat dengan mata atau denger bisikan, enggak. Gue ingetnya waktu gue kecil misalnya gue tidur, terus gue mimpi besok ada kakak ini mau ke rumah. Oke, kayak dikasih tahu ya. Iya, nah itu kejadian terus. Nah bener-bener ngelihatnya itu pada saat usia kira-kira 12 tahun. 12 tahun mau masuk SMP dong berarti? Iya, kelas 6 mau masuk SMP. Cuma sebelum lulus itu gue udah mulai denger lulus SD ya. Dulu kan kita kalau lulus SD, kebetulan gue di negeri, kita ada tes juga buat masuk negeri, SMP negeri juga dong.
Nah tapi tesnya pada saat itu nggak di sekolah gue, ada di SMP Negeri 85 daerah Pondok Labu Jakarta Selatan. Pada saat itu tesnya di situ. Dulu kan mengidam-ngidamkan banget orang tua semua anaknya masuk negeri kan. Gue tes di situ. Nah kebetulan gue lagi sakit. Jadi kertas ujian itu kan nggak boleh kotor kan. Jadi gue alasin pakai sapu tangan karena keringetan terus. Seolah-olah gue juga nggak ngerti. Seolah-olah tuh tangan gue untuk ngisinya itu kayak gue nggak baca gitu soalnya. Memang isi aja. Isi aja dan gue keterima yang dimana orang tua gue memang minta gue untuk keterima sekolah situ. Udah, nah pada saat 12 tahun, usia 12 tahun, bokap manggil. Jadi dulu kamar gue yang sekarang itu adalah sebenarnya musola bokap gue. Cuma karena gue tambah besar, gue butuh kamar kan. Akhirnya bokap ngalah, nggak ada musola-musolahannya lagi. Itu jadi kamar gue. Nah dulu itu gue dipanggil sama bokap untuk di situ. Tiba-tiba dipanggil, ada bokap, ada nyokap, ada gue. Jadi posisi ini tembok, bokap nyokap di sini, gue di sini. Gue disuruh duduk di situ, baca istighfar 10 kali, syahadat 7 kali. Setelah syahadat 7 kali itu pokoknya nggak boleh putus istighfar. Oke. Ya, gue duduk nih Kak. Sila dengan polosnya, nggak tahu gue tuh antara polos sama blow on, gue juga bingung. Beda tipis lah ya. Beda tipis. Gue duduk kan, gue merem, baca istighfar 10 kali, syahadat 7 kali. Begitu gue melek, gue nggak ngelihat tembok di rumah gue. Wah, ngeplong berarti. Ngeplong. Jadi gue kayak ngelihat radius entah berapa puluh kilometer, tapi dari rumah tempat gue duduk itu, gue ngelihat ada orang jalan di daerah sana, ada yang maling, ada yang ngintip-ngintip mau maling, ada yang udah berhasil bawa motor. Pokoknya gue sama sekali nggak ada tembok. Di situ juga gue pertama kali ngelihat sosok-sosok, tetap wujudnya tetap manusia, tapi yang gue lihat tingginya melebihi pohon-pohon kelapa. Ya otomatis gue nenggak ya. Bingung kan. Nah setelah itu semua terjadi, pokoknya gue udah ngelihat segala macem. Ada satu sosok nih perempuan, posisi dia di atas. Jadi gue duduk di begini, persis madep gue kayak gini, dia di atas gue kayak gini. Dia cuma senyum. Senyum, terus nangis, air matanya ngembang, tapi nggak netes, tapi air matanya sendu, kayak nahan nangis. Muka sedih lah ya. Muka sedih tapi sedih seneng, sendu bahagia. Terus terakhir kali nyebutin nama. Gitu. Udah dari situ gue sebenarnya merasa agak terganggu ya. Karena gue susah tidur karena semenjak itu. Iya, maksudnya mau tidur kayak gue pergi, kayak gue jalan-jalan, dibawa kemana, ditunjukin apa, selalu kayak gitu. Tapi gue sempat berontak dan kayak kenapa harus gue sih gitu. Tapi papa selalu bilang sama gue bahwa nanti semakin besar Uti semakin bisa ngehandle-nya gitu. Tapi lu punya adik atau kakak? Gue 4 bersaudara. Adik 1, berarti 3 kakak laki-laki, 1 adik laki-laki, gue cewek sendiri. Dan mereka seperti lu juga apa gimana? Sebenarnya kayaknya iya ya. Kayaknya iya. Ada 1 kakak gue nomor 2, namanya Kak Aang. Gue inget banget dia itu pernah kayak dibilang kesurupan mungkin ya, tapi dia bisa ngupas isi Al-Quran satu persatu. Terakhir gue rasa dia trauma sebenarnya begitu dia masuk toilet, kebetulan toilet rumah, kloset dudukan ya, dia buka, dia ngeliat kepala. Nah dari situ dia selalu melogikakan, menolak. Begitupun adik gue, dia selalu menolak. Nah sebenarnya mungkin jati diri gue juga sebenarnya menolak, tapi gue nggak punya pilihan. Iya, masalahnya kayaknya lu memang udah darah sih ya, jadi susah gitu. Udah emang garis lu begitu sekeluarga gitu. Nah, kalau bicara darah, gue bingung tuh Kak. Yang gue tahu gue orang Sumatera Selatan. Karena orang tua gue dari Sekayu Palembang kan, Sumatera Selatan. Ada gue pernah main ke sebuah tempat ke Karanghau, ke Pantai Karanghau, gue ketemu sama satu sosok. Satu sosok ini memperkenalkan dirinya siapa. Setelah itu sosok ini beliau bilang kalau gue darah Jawa Barat. Ngotot dong. Orang tua gue dari Palembang. Ya, ngotot. Tapi pas gue ngotot, enggak. Kalau bicara sama manusia nih kasar-katanya, enggak, gue Sumatera gitu. Ngotot lah pokoknya. Gue pokoknya anaknya belagu banget ya emang. Nah terus pokoknya kalau nggak masuk logika gue nggak bisa. Ya karena ya gitulah pokoknya. Nah udah setelah dijelaskan gitu, gue inget
suatu cerita kalau mama gue nggak kenal siapa ibunya. Oke. Jadi bukan ditinggal meninggal, tapi mamah itu ditinggal kabur sama nenek sejak mama usia 2 tahun. Oke. Nenek itu bawa kabur satu adiknya mama yang saat itu usianya baru 40 hari apa 45 hari. Jadi kita udah berusaha nyari keberadaan nenek di mana. Pada saat kita di Jakarta juga papa nyuruh orang buat cari, tapi Allah tidak berkehendak ya. Jadi mama sampai akhir hayat, sampai saat ini, sampai akhir hayat kita dengar info nenek udah meninggal, mama nggak tahu siapa ibunya. Oke. Udah ceritanya akhirnya kuasa Allah setelah mama usia 45 tahun atau 40 tahun, mama dipertemukan dengan adiknya untuk pertama kali. Oh, yang hilang 40 hari itu ya? Yang hilang yang dibawa nenek. Iya. Ketemu, dari situ si Om nih cerita bahwa oh ya berarti ternyata nenek itu mutlak Jawa Barat. Dan si Om itu ya selama ini tinggal di Jawa Barat. Gitu, di situ baru terus Om juga cerita ada salah satu buyut lah ya, disebutnya buyut kita yang sampai sekarang makamnya dikeramatkan, masih dijaga. Nah Om titip pesan sih buat kesana, cuma gue belum kesana. Itu di pokoknya daerah Jawa Barat ya? Ya, nah ternyata oh bener omongan sosok yang gue ketemu di Karanghawu ini, ternyata gue memang ada darah Jawa Barat. Iya, masalahnya kalau kita ngomongin misalnya bokap lu misalnya, bokap gue emang orang bisa juga gitu kan. Nah, kalau emang bisanya dalam tanda kutip misalnya dari nyari gitu atau ya tirakat segala macam nyari gitu ya, mungkin nurun ke anaknya hanya anak-anak pilihan cuma satu, tapi ini kan semuanya. Dari semuanya. 5 itu 3. Yang 2 juga yang 2 bisa, tapi mungkin beda spesifikasi. Karena kita mungkin udah hidup di zaman sekarang ya, jadi lebih melogikan segala sesuatunya. Gue pun kalau gue secara pribadi pun kalau misalnya apa yang gue dengar dan apa yang gue lihat itu tidak terjadi, mungkin gue juga merasakan tidak percaya. Tapi salah satu hal yang bikin gue percaya adalah ketika reminder dari mereka mengingatkan ada hal ini untuk gue pribadi dan secara luas, dan itu terjadi, gue menyadari bahwa iya mereka beneran ada. Gitu. Dan lu semua sekeluarga memang bisa gitu, tapi beda spesifikasi. Mungkin kalau lu spesifik bisanya begini, yang itu bisanya begini, yang itu bisanya begini. Iya, mungkin ya. Mungkin. Gitu. Cuma rata-rata menolak aja sih, melogikakan karena segalanya. 2022 gitu loh. Iyalah, ya kan? Iya kan? Nggak ngerti deh gue. Iya. Masa sih? Gitu. Tapi mau gimana? Terima nasib lah bro. Udah bisa terima nasib belum? Terima sih. Jawabnya terima. Gak pakai sih. Sebenarnya menerima Kak, cuma ada beberapa hal yang bikin gue agak masih maju mundur. Kenapa takut? Nggak takut. Kalau takut itu kodrat gue kayaknya. Bukan masalah takut untuk kelihatan sosok atau gimana ya Put? Beda, bukan takut itu yang gue maksud. Takut apa nih? Takut untuk mengakui atau takut untuk menerima hal yang lebih? Karena gini Kak, gue adalah salah satu anak yang mengidap mental ya. Iya. Ketika gue konsultasi sama salah satu dokter, bahwa dokter mengatakan anak indigo mayoritas kena mental ya. Karena mereka harus dipaksa hidup di dua alam daripada saat kecil kan gitu. Yang gue takutin gini, kalau secara pribadi, dan gue sekarang udah besar ya, udah bisa berpikir. Saat ini kan gue udah bukan usia muda lagi lah, bukan usia main-main, bukan usia anak-anak belasan tahun ya. Dan gue lebih berpikir bahwa kita hidup di dunia ini dengan persepsi yang berbeda, pemikiran yang berbeda, dan kita nggak bisa maksa semua orang untuk percaya dengan kita. Mau kita ngomong 1000 kali, 100.000 kali, 1 juta kali, kalau orang itu nggak percaya, dia nggak akan pernah percaya kan. Dan gue dulu bener-bener menutup hal ini rapat-rapat. Gue nggak mau ada orang yang tahu, karena gue orang yang kalau anak sekarang bilang baperan. Gue nangisan, gue sedihan, gue banyak pertanyaan dalam kepala gue sendiri yang gue nggak tahu kapan gue bisa nemuin jawabannya kan. Gue menutup rapat-rapat karena gue menghindari rasa sakit hati dari omongan-omongan orang yang tidak percaya atau tidak menerima. Lo. Iya, gue menutup itu rapat-rapat.
Nah gue sekarang itu lebih kayak berpikir gue nih belum menikah. Oke. Gue belum menikah dan mungkin kalau gue ketemu sama satu laki-laki yang sayang misalnya sama gue, dia menerima dengan yang gue ceritain apa yang ada di dalam diri gue. Tapi orang tua dan keluarganya belum tentu bisa menerima. Sebenarnya banyak yang bilang itu alasannya. Itu alasan klasik. Tapi sebenarnya kalau gue boleh jujur, itulah salah satu alasan terbesar gue saat ini. Oke. Iya, maksudnya gue lihat yang bikin lo berat itu, ya itu tadi. Lo belum siap untuk menerima hal-hal yang lebih di depan lo. Lo masih punya rasa takut akan itu semua. Iya. Ya. Tapi kalau nggak dicoba, gimana mau tahu hasil akhirnya, kan gitu. Hasil akhir itu belum tentu seperti yang ada di mindset lo. Gimana mau tahu akhir kalau belum bisa mulai, kan gitu. Iya, gue sebenarnya gue takut untuk memulai. Iya. Takut untuk memulai, gue takut nggak bisa ngejaga, gue takut, gue nih masih nakal. Tapi kan lu bisa didampingin sama bokap. Iya. Bokap lu ngulurin tangan kok, ayo kalau emang lu mau. Sebenarnya gue tuh menolak garis keras. Anjir, gue bingung mau ngomong apa di sini. Tapi benar kan, bokap lu tuh ngulurin tangan buat lu. Oh sangat. Ayo. Sangat. Gitu. Ayo kita. Lu pengen lebih dalam tahu tentang lo, atau lu mau tahu apa? Ayo, gue bisa ngebantuin lo. Biar mungkin kalau sama orang lain atau gimana lo bisa ngerasa gue takut salah jalan. Iya. Tapi kalau sama bokap kan nggak mungkin dia ngasih nggak mungkin menyesatkan ya. Yes. Cuma emang kayak dari diri gue dia yang agak bermasalah. Nggak, maksudnya gini, banyak yang bilang sama gue orang tuh banyak yang nyari. Yeah. Banyak yang kesana kesini, Yeah. banyak yang belajar, mereka berkorban waktu, tenaga, uang bahkan kan untuk bisa merasakan hal itu. Dan gue yang kasar kata dikasih Tuhan cuma-cuma nih buat lu gratis. Silakan manfaatkan dengan baik, jalani dengan baik. Justru gue malah berontak, berontak. Gue juga sebenarnya Kak, kalau lu bertanya tentang hal ini, gue juga tidak menemukan jawabannya di diri gue sendiri, sejujurnya. Karena gue pun bingung dengan diri gue sendiri. Gue bersyukur, berterima kasih atas segala karunia yang Tuhan beri sama gue secara gratis. Gue tinggal memanfaatkan dan mengembangkannya. Ya kan, bisa jadi jalan rezeki buat gue, bisa jadi segala macam hal kebaikan, bisa jadi ladang amal buat lo kan. Iya, cuma nggak tahu kenapa gue juga kalau lo tanya apa yang gue tunggu atau kenapa gue menolak, jujur gue nggak nemuin jawabannya atas diri gue sendiri. Jadi seakan-akan gue memang belum menemukan jati diri gue gitu. Coba deh, lu gapai itu tangan bapak lo. Cila. Gapai, kita bergandengan tangan gitu. Lu gapai deh tangan bapak lo. Nah, terus abis gue gapai cium. Cium. Maaf ya Pak gitu. Duit. Biar keluar urusan gue. Gitu. Coba deh. Untuk awal ya dari situ dulu. Bingung gue mau mulai dari mana. Kalau gue sih ya memang untuk awal ya dari bapak lo dulu aja, biar bisa lebih meyakinkan diri lo, karena bapak lo juga sudah menunggu kok untuk kapan. Terus apa yang harus gue ajak, gue harus ngomong apa gitu sama bokap gue aja, gue bingung. Bapak lo udah ngerti, udah bingung gue, udah tahu kok gitu. Bapak lo juga udah ngerti, udah tahu, cuma lagi nungguin lo aja. Iya sih emang. Iya, dia nggak mungkin nanya, tapi nunggu hati lo yang tergerak untuk ngomong sama dia. Iya, entah kenapa gue tuh nggak siap banget Kak. Padahal kalau kita bilang memang dewasa tidak terpaku oleh umur ya. Cuman gue ngerasa untuk hal ini gue tuh nggak dewasa. Gue nggak bisa membuka pikiran gue sendiri, gue nggak bisa membuka hati gue sendiri. Kayak misalnya gue udah tahu gue dikasih gift kayak gini, gue tinggal jalanin dong dengan benar dan dengan baik gitu. Dan gue masih menghindari jalan-jalan ini gitu. Gue masih nyari jalan gue sendiri. Kan belum tentu jalan yang ini berdampak buruk sama lo. Belum tentu juga berdampak baik. Kita nggak ada yang tahu, kan belum dijalanin. Iya benar. Iya dong. Nah, tapi kan tidak ada salahnya untuk mencoba. Yes. Apalagi ini bukan suatu hal yang lo cari, bukan suatu hal yang lo minta,
Mungkin kalau ini satu hal yang lu cari atau suatu hal yang lu minta, kalau lu tidak menjalankan dengan benar, mungkin bisa jadinya ke kiri. Tapi kan ini gratis, ya free, kan? Free, ya dong. Gitu. Iya dong. Berarti kan mungkin ini ada dampak positif, ya dong. Kalau dampak positif, iya. Gue sungguh-sungguh merasakan itu loh di kehidupan gue, apa yang gue jalanin selama ini. Iya, cuman ya gue akan coba sih pasti untuk membuka dan memulai. Ada lagi nggak sih lo minta bimbing sama bokap lo? Belum ya? Enggak. Cuman akhir-akhir ini kemarin sempat ngobrol pas gue pulang, sempat ngobrol ya, bokap mulai mengingatkan. Jadi mungkin kita sama-sama tahu bahwa ada bisikan-bisikan untuk melakukan hal-hal baik ya, kayak misalnya wirid sekian, baca doa ini sekian, baca, dan itu kan kebanyakan sejujurnya nggak gue lakuin ya. Gue masih duniawi banget deh anaknya pokoknya. Dan bokap udah mulai untuk kayak nggak ada salahnya lu coba selagi lo kayak nggak disuruh bunuh diri, nggak disuruh ngebunuh orang, lo nggak disuruh hal-hal yang negatif, kan itu baik juga gitu. Maksudnya kayak lu baca istighfar sekian ratus kali, baca kulhu sekian ratus kali, kan itu baik juga gitu. Enggak. Tadi gue ini sama kata-kata lo yang bilang gue kan masih muda, gue masih duniawi banget ya. Emang kalau lo begitu duniawi lo tinggal kan enggak juga, bisa berbarengan. Betul. Iya kan? Betul. Mereka nggak langsung nyuruh lo untuk yang lo nggak boleh begini ya. Enggak, betul kan? Enggak. Cuma kan alkohol jahat ya Pak. Kalau ngomongin alkohol, gue juga masih suka kok. Gitu. Tapi sejujurnya setiap lo habis ngelakuin kayak gitu ada rasa bersalah nggak? Di special occasion ya, gitu. Nih minum nih misalnya, terus habis minum udah kelar, yang penting yang perlu gue satu ingat, gue tidak melukai orang lain, gue tidak menjahati orang lain, ya, gue tidak zina, gue tidak merugikan orang lain. So far sebenarnya nggak ada masalah sih. Terasa bersalah sih gue setiap habis ngelakuin itu. Kita manusia ya, hidup di zaman yang milenial. Ini kita zaman milenial banget ya. Ya. Kalau nggak kita barengin, kita nggak imbangin, kita mau dibully apa sama orang? Iya apa enggak? Apalagi di umur kita yang masih begini. Iya enggak sih? Gue udah bingung bang mau jawab apa. Tapi bener nggak gue? Bener sih, bener. Dan mereka juga tahu porsi kita masih sampai di mana. Iya bener. Sebenarnya mereka menunggu sih. Iya. Menunggu. Bukan gua kayak yang menunggu, tapi mereka menunggu gua. Iya. Kapan gua siap, kapan gua mau memulai dan lain-lainnya, mereka yang menunggu. Gue sadar akan hal itu. Iya, lo gak cukup datang disuruh lo harus berhijab, lo harus tinggalin semuanya, enggak gitu kok. Enggak. Lo tetap masih jadi putri yang dulu, cuman nanti bertahap demi bertahap ya berubah dengan sendirinya lewat getaran hati. Gak mungkin langsung diperak gitu ya, bisa gila lu nya. Gue narik nafas dulu boleh gak? Boleh banget, guling-guling dulu juga boleh. Astagfirullahaladzim. Gue guling-guling dulu boleh. Kasian lu nya, kasian yang menunggu mau sampai berapa lama. Kita nggak ada yang tahu waktu kita seberapa lama cuy. Takut terlambat ya? Yoi. Seharusnya lu udah banyak membantu orang, seharusnya lu udah bisa banyak membantu keluarga ataupun diri lu sendiri, tapi semuanya ini pending. Lantaran apa? Ego. Close the door. Cuma satu, ego. Dulu gue sempat menjalankan hal itu kak sebenarnya. Terus?
Gue sempat menjalankan hal itu lama. Mungkin saat usia gue 17, 18 sampai sekitar 22 mungkin atau 23, gue juga ada beberapa hal yang pertanyaan yang niscaya kalau gue cari terus akan jawabannya gue gila sendiri. Gue banyak kecewa dengan diri gue sendiri, gue banyak kecewa dengan hal-hal yang gue temuin sehingga ngebuat pikiran gue berubah begitu aja untuk tar dulu. Tuhan memberi gua pasti ada maksud dan tujuan. Pasti. Gak mungkin gue dilahirkan lewat rahim nyokap gue tanpa maksud dan tujuan untuk apa gue lahir di dunia ini. Entah jadi apakah. Ada satu hal yang gue pernah nanya ke Nyai. Kenapa harus gue? Jawabannya? Jawabannya Nyai cukup kaget. Pada saat itu gue bertanya seperti itu dan Nyai bilang bahwa gue akan melewati proses hidup yang susah. Pasti, itu gue bisa pastikan. Kedua, ada beberapa hal lah yang gue nggak bisa ceritakan, intinya salah satunya itu. Yang ngebuat gue kecewa adalah betul, gue dikasih dengan cuma-cuma. Berbeda dengan orang yang mencari-cari sampai saat ini dan mereka belum menemukannya, itu beda banget. Gue ngerasa dari kecil gue menjadi tulang punggung kan buat keluarga gue, dan ada beberapa sisi, beberapa sudut pandang gue setelah logika gue bermain dan di saat gue ngerasa capek kayak nggak adil. Oke. Ya nih, kayak nggak adil. Gue ternyata dengan dikasihnya hal itu gue diharuskan lebih kuat dari anak-anak yang lain. Pada saat anak-anak seumuran gue mereka lagi hobi-hobinya nongkrong, mereka lagi hobi-hobinya nyari teman sana sini, mereka lagi nakal-nakalnya, gue harus memikirkan makan apa keluarga gue besok. Dan kalau gue sambung-sambungin, kalau gue inget-ingetin dengan perjalanan hidup sampai saat ini 28 tahun gue hidup gitu ya, nggak tahu kenapa gue ngerasa ini ada hubungannya sama hal ini. Gue jadi pegangan orang tua gue sampai saat ini. Gue jadi tulang punggung sampai saat ini. Gue jadi anak yang kan kalau gue bisa bilang nih ya, keluarga gue harmonis sejujurnya. Cuman abang gue dan termasuk si Bontot ini udah nikah. Jadi mereka punya keluarga masing-masing yang mereka urus masing-masing gitu kan. Nah di balik itu gue itu kayak bopong kiri kanan nih orang tua gue. Gue ikhlas lillahi ta'ala karena mereka orang tua gue ikhlas banget sumpah. Gue di sini hanya sharing aja ya, tidak bermaksud apapun. Nah di situ gue ngerasa oh ternyata kayaknya ini deh alasan Tuhan kenapa memberi karunia yang cukup luar biasa kepada gue, karena gue akan melewati hal-hal kayak gini. Tapi pada saat gue di titik lelah, pada saat gue di titik capek, gue tuh mungkin gue punya kakak, gue punya adik yang mereka yang laki-laki, gue ini perempuan. Tapi mereka bisa loh tutup mata. Bukan tutup mata, kalau tutup mata kayak kasar banget gitu ya. Tapi lah ya. Iya, tapi mereka bisa loh fun-fun aja gitu. Sedangkan gue melek mata, buka mata, terus mau tidur, mau tutup mata, gue tuh selalu berpikir bagaimana orang tua gue besok. Mungkin kalau gue egois, gue akan lebih mementingkan diri gue. Bahkan jujur aja gue sampai detik ini gue jadi tidak kepikiran tentang jodoh atau apapun. Tapi gue lebih, mungkin lo denger Kisukma ya, dia mah nggak bisa jauh dari ketek manya segala macam. Memang gue karena dari kecil, dari usia belasan tahun gue sudah harus memikirkan bagaimana keluarga gue. Sampai detik ini gue kebawa kalau gue nikah, seorang tua gue siapa yang jaga? Yakin lu tuh kuat, lu bisa. Udah nice tuh. Dan gue yakin lu bisa. Lu bisa banget malah. Sulit. Lu bisa. Mungkin
ya mungkin nanti setelah lo melakukan satu perjalanan. Kalau gue ngerasain ya, Ki Sukma juga lagi menerapkan hal itu sih di diri gue. Cuma emang ngerasa percaya diri gue lagi hilang aja.